Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa yakum. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih dalam nikmat hidayah yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu tugas kita yang paling utama, yaitu thalabul ilm. Nah, perlu kita pahami bahwa mencintai ilmu dengan cara mempelajarinya itu tidak boleh berhenti. Bahkan harus semakin ditingkatkan lagi semangat kita, kesungguhan kita. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki hati kita, diri kita, bahkan amal ibadah kita kecuali ilmu agama. Maka orang yang paling tangguh dalam memperbaiki diri adalah orang-orang yang istiqamah dalam menghadiri kajian ilmu. Tapi sebaliknya, orang yang lemah dalam memperbaiki diri adalah orang-orang yang malas dan mengabaikan kajian ilmu. Nah, karena perbaikan diri tidak boleh berhenti, perbaikan hati tidak boleh berhenti, bahkan perbaikan amal ibadah pun tidak boleh berhenti, berarti belajar ilmu agama pun tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kita semua sehingga kita terus menerus berjalan menuju ilmu. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan rezeki. Nah, sebelum kita bahas tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan rezeki, kita kan nggak lepas dari yang namanya rezeki dalam keseharian kita. Coba, apa arti rezeki? Apa arti rezeki? Ada yang tahu? Setiap hari kita nggak lepas dari yang namanya mencari rezeki, gitu kan? Apa arti rezeki? Bukan nama orang, bukan. Apa arti rezeki? Kebutuhan untuk hidup. Gimana?
kenikmatannya kita dapat. Baik, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya rezeki. Ya, segala sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Itu namanya rezeki. Ya, kalau rezeki tidak ada manfaatnya, itu bukan rezeki namanya. Bukan rezeki. Makanya ketika para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Hazm dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, beliau mengatakan bahwa kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bukan nikmat, tapi apa? Fahiya baliyah. Itu adalah musibah. Makanya nikmat ya atau pemberian Allah Jalla wa Ala yang bersifatnya duniawi itu tidak identik dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti harta, jabatan, kekuasaan. Ya, pokoknya nikmat yang bersifat duniawi tidak identik dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Buktinya Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tapi nikmat rezeki yang bersifatnya ukhrawi, akhirat, itulah nikmat yang sesungguhnya. Itulah identik dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti keimanan, keistiqomahan, hidayah, ilmu dan amal saleh. Ya, itu merupakan nikmat atau rezeki yang hakiki. Makanya ada rezeki yang sifatnya am, umum, ada juga rezeki yang sifatnya khusus. Ya, rezeki yang sifatnya umum Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Semua hamba-hambanya, bukan hanya kepada orang mukmin saja, tapi orang kafir pun Allah berikan rezeki, nikmat. Ya, tapi yang mananya khas ini Allah Jalla wa Ala khusus berikan kepada orang-orang mukmin saja, yaitu apa? Tadi nikmat keimanan, nikmat keistiqomahan, nikmat hidayah, baik ilmu maupun amal saleh. Itu nikmat yang hakiki, ya, itu rezeki yang hakiki. Jadi apa rezeki tadi? Segala satu kebesaran yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ya, kalau kita dapat rezeki tapi nggak ada manfaatnya, itu bukan rezeki tapi apa? Musibah baliyah tadi. Nah, mencari rezeki itu pekerjaan atau kesibukan? Pekerjaan berarti ya. Atau kesibukan? Tergantung niat tadi ya. Ya, tergantung niat. Ada yang menyibukkan untuk mencari rezeki, ada juga yang menjadikan ini sebagai pekerjaan. Ya. Ya, buktinya kan setelah ba'da salat subuh kan siap-siap untuk mencari rezeki. Sampai kapan? Sampai maghrib. Bahkan nyambung kalau lembur sampai malam. Bahkan nyambung sampai pagi. Jadi manusia itu sifatnya tidak mau berhenti ketika mencari rezeki. Sekiranya nggak ada malam, terus manusia itu. Coba sampai kapan manusia berhenti mencari rezeki? Sampai sakit. Selama sehat terus non-stop. Ya, ketika sakit berhenti kan? Masa sakit kerja berhenti. Nah, uang yang dia cari selama dia sehat dikumpulkan, akhirnya dipakai berobat. Habis semuanya. Sehat kembali mencari rezeki lagi, terus kumpulkan lagi. Sudah sakit berhenti pakai berobat, terus begitu. Itu manusia. Ya, maka kita ketika mencari rezeki ambillah keberkahan saja. Jangan sampai kita tadi menjadikan mencari rezeki sebagai kesibukan. Jika sebagai pekerjaan saja. Ya, jangan kita ambisi dengan rezeki. Apakah orang yang ambisi itu dia akan mendapatkan nomor satu ketika mendapatkan rezeki? Misalnya saya ambisi nih. Kalau begitu saya nomor pertama mendapatkan rezeki. Apa begitu? Tidak. Apakah orang yang ambisi itu
akan mendapatkan jatah yang banyak. Karena saya ambisi, berarti jatah saya banyak. Apakah begitu? Tidak. Yang ada hanyalah capek, letih dan lelah. Ya, maka tadi jangan kita ambisi kepada rezeki. Yang terlalu ambisi. Maka kita lakukanlah mencari rezeki itu dengan apa? Dengan selayaknya. Ya, jadikan mencari rezeki sebagai pekerjaan, tapi jangan sebagai kesibukan. Ya, itu namanya rezeki ya. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Itu namanya rezeki. Tapi sekarang nama Allah Jalla wa Ala yang berkaitan dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah menyebut dua penamaan, yaitu yang pertama Ar-Razik, yang kedua Ar-Razzaq. Ya, yang pertama Ar-Razik, yang kedua Ar-Razzaq. Yang secara terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia itu maknanya yang Maha Pemberi rezeki. Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu Ar-Razik. Nama Allah Ar-Razik. Nah, Asmaul Husna Ar-Razik di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ar-Razik di dalam Al-Qur'an Karim. Dan Allah sandingkan nama Ar-Razik ini dengan kata khair. Kata apa? Khair. Sehingga kalau digabungkan menjadi khairu raziqin. Artinya sebaik-baik pemberi rezeki. Misalnya di sini disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khairur raziqin." Wallahu dan Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahuwa, benar-benar dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini ada huruf taukid, inna sama la. Wa innallaha lahuwa. Sesungguhnya Allah betul-betul ya dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat lain dalam surat Al-Maidah ayat 114 kata Allah Subhanahu wa taala, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Dan berikanlah kami rezeki, dan engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu ayat Allah Jalla wa Ala yang berkaitan dengan nama Ar-Razik yang disandingkan dengan kata khair, yang berarti yang maha sebaik-baik pemberi rezeki. Juga Nabi kita SAW menyebutkan dalam dalam hadis yang sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ya, disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala si'ru ala ahli Rasulullah sallam faqalu ya Rasulullah law sa'arta faqala innallaha huwal khaliqu al-qabidu al-basitu ar-raziqu al-musa'iru wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimazlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Hadis yang terima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harga barang, ya, harga barang itu naik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan harga barang naik? Apabila barangnya langka. Kapan barang turun, harga turun? Ketika barang banyak. Kapan harga barang normal? Stabil kalau barang sama stabil.
Jadi harga barang-barang pada naik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang-orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sa'arta, alangkah baiknya kalau engkau menentukan harga. Alangkah baiknya kalau engkau mengatur harga." Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha, sesungguhnya Allah, huwal khaliqu, dialah yang maha menciptakan. Al-qabidu, dialah yang maha al-qabid, menggenggam, menahan. Al-basitu, dialah yang maha membentangkan, membuka. Ar-raziqu, disebutkan ar-raziqu, dialah yang maha memberikan rezeki. Al-musa''iru, dialah yang maha menentukan harga. La arju an alqallaha, Nabi sallam, sesungguhnya aku betul-betul berharap agar bertemu dengan Allah, wala yatlubuni ahadun bimazlamatin zalamtuha iyyahu, dalam keadaan tidak ada seorang pun ya yang menurut aku dengan kezaliman yang aku lakukan kepadanya, fi damin wala malin, baik itu dalam darah maupun harta. Coba kita lihat di hadis yang mulai ini ada kata al-qabid, al-basit disandingkan dengan ar-razik. Apa arti al-qabid tadi? Yang maha menggenggam atau menahan. Kalau al-basit yang maha membentangkan atau maha membuka. Artinya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang maha menahan rezeki dari seseorang. Allah pun yang maha membuka rezeki bagi seseorang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ya, ada yang orang bukakan pintu rezekinya, ada juga orang yang Allah tahan pintu rezekinya. Makanya lahirlah ada orang yang kaya dan yang miskin. Orang kaya Allah berikan, bukakan pintu rezeki. Orang miskin Allah nahan pintu rezekinya. Ya, itulah al-qabid al-basit. Dan tentunya ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau kaya mau miskin terserah Allah. Allah yang maha memberikan rezeki. Ya, kita yakin bahwa itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah zalim kepada tadi si miskin, enggak mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala al-qabid wal basit? Kenapa Allah menahan rezeki bagi seseorang, dan kenapa Allah memberikan atau membuka pintu rezeki bagi seseorang? Ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Kenapa? Ada yang kaya, ada yang miskin. Jamil. Kita kan di sini yang ngaji, kalau memilih pingin orang menjadi orang kaya atau miskin? Orang kaya semua pasti. Semua sedunia, ya, manusia sedunia pasti pingin menjadi orang kaya. Sekiranya kalau manusia di alam dunia ini semuanya kaya raya, maka alasan yang pertama apa? Kehidupan dunia ini tidak akan berjalan dengan normal. Kehidupan dunia ini tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya orang kaya. Ya, si A kaya, si B kaya. Si A ini misalnya rumahnya bocor, atapnya bocor, lalu meminta bantuan kepada si B yang kaya. Apakah mungkin? Enggak, si B ini seorang kaya, gitu kan, akan menolak dia. Ya, akan menolak dia. Jadi hikmah yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada orang yang kaya dan orang yang miskin? Jawabannya apa tadi? Karena untuk apa? Untuk apa? Saling membutuhkan.
Ya, saling membutuhkan satu sama lain. Ya, kehidupan dunia ini tidak akan berjalan dengan baik dan normal kalau semua manusia pada kaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Agar apa? Agar kehidupan dunia ini berjalan dengan baik dan normal. Ya. Itu alasan yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada yang kaya, ada yang miskin? Alasan kedua apa? Saya tanya, siapa yang berterima kasih? Si kaya atau si miskin? Ketika si kaya ini memberikan sesuatu, uang misalnya, kepada si miskin. Siapa yang berterima kasih? Si kaya, si miskin tadi. Biar adil dua-duanya. Si miskin, ya, dia berterima kasih karena si kaya ini telah membantunya, kan? Jelas itu. Apa si kaya mengucapkan terima kasih juga enggak? Mengucapkan terima kasih. Bersyukur. Ya. Kenapa? Si kaya kan ingin bersedekah, kan? Ingin bersedekah gitu, kan, uangnya kan diberikan kepada si miskin. Sekiranya kalau nggak ada si miskin, dia nggak akan bersedekah. Ke siapa agar bersedekahnya? Nah, kan di sini ada at-ta'awun. Alasan yang kedua apa? At-ta'awun al-birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ini at-ta'awun. Jadi saling membutuhkan. Ya, saling apa? Mengucapkan terima kasih. Si miskin mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu tadi. Si kaya pun mengucapkan terima kasih karena tanpa ada si miskin dan mungkin dia berbuat baik atau sedekah tadi. Ya, jadi orang kaya jangan egois, nggak berterima kasih kepada si miskin. Namun sudah memberikan. Ingat, dia melakukan kebaikannya bukan atas dirinya tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakan hatinya. Ya, untuk bersedekah, untuk memberi kepada si miskin. Ini ada bos perusahaan, ada karyawannya. Ya, mana yang berterima kasih? Keduanya. Seorang karyawan, ya, karyawan berterima kasih kepada pemilik perusahaan. Kenapa? Karena mereka sudah dibantu ada lapangan pekerjaan. Ya. Nah, yang pemilik perusahaan pun harus berterima kasih. Kenapa? Karena perusahaan yang besar tanpa ada karyawan tidak akan jalan. Nah, di sini ada at-ta'awun. Ya, saling membutuhkan satu sama lain. Ya, ada apa? At-ta'awun. Misalnya ada proses belajar mengajar, ada dakwah, ada guru, ada murid. Maka keduanya saling mengucapkan terima kasih. Ya, seorang murid berterima kasih karena telah apa? Telah diberikan sesuatu yang bermanfaat, itu ilmu. Ya, guru pun berterima kasih karena tanpa ada murid gak mungkin tegak dakwah, gak mungkin. Jadi di sini ada at-ta'awun. Ya, ada apa? At-ta'awun. Ini di antara dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang kaya dan seorang miskin. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, agar kehidupan dunia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Yang kedua, agar ya terakhirlah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala disebut khairur raziqin, artinya sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Akan tapi jemaah sekalian banyak orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada selain Allah. Ketika Allah Subhanahu menciptakan manusia, ya, manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi betapa banyak manusia yang Allah ciptakan tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, tapi malah manusia
bersyukur dan berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Ya, misalnya ketika kita diberi sesuatu oleh sebulan, ya kamu baik banget, kan? Kamu baik banget, seakan-akan meniadakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ya. Nah, si fulan ini memberikan rezeki kepada kita. Ya. Jadi hanya memberikan satu hal saja. Tapi Allah memberikan 3 hal. Si fulan memberikan rezeki kepada kita misalnya. Ya. Baik. Yang pertama, ya, padahal Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberi kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, padahal Allah lah yang menggerakkan hatinya untuk memilih kita dalam pemberian itu. Ya, padahal banyak kan si fulan ini kenalan banyak. Ya, tetangganya, temannya yang membutuhkan. Tapi kenapa memilih kita dalam pemberian itu? Allah yang menggerakkan. Yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu sebelum sampai kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 hal, ya, memberikan apa? 3 hal. Nah, sementara manusia memberikan 1 hal. Tadi memberikan uang, hanya memindahkan saja kan dari tangan dia ke tangan kita, dari kantong dia ke kantong kita, dari nomor rekening dia ke nomor rekening kita. Memindahkan saja itu manusia. Tapi Allah melakukan 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Allah gerakkan hatinya untuk dia memberi kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah gerakkan hatinya agar dia memilih kita dalam pemberian itu, bukan milih yang lainnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki terlebih dahulu, Allah berikan kepada si fulan, lalu diberikan kepada kita. Ya. 3 hal Allah lakukan itu, manusia melakukan hanya 1 hal. Tapi meskipun demikian, banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki itu. Ya, maka ini jangan dibiarkan. Nah, kita harus paham tentang bagaimana konsep memahami rezeki. Bagaimana cara mensyukuri rezeki. Ya, cara mensyukuri rezeki. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mensyukuri rezeki, ya, Allah kan khairur raziqin. Apa artinya? Sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai khairur raziqin? Sebaik-baik pemberi rezeki. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai khairur raziqin? Ya, manusia enggak kan? Manusia hanya memberikan 1 tadi hal tadi kan? Allah memberikan 3 hal tadi. Kenapa Allah sebut khairur raziqin? Yang pertama, sempurna. Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang tidak akan pernah berhenti. Ini yang pertama. Pernahkah kita melihat rezeki Allah terhenti? Enggak kan? Manusia tidak akan hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki Allah itu di awal penciptaan alam semesta ini sampai khalidina fiha abada, sampai selama-lamanya. Itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling hakiki apa? Di mana? Di surga ya. Itu rezeki Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Nah, jadi ya, Allah Subhanahu wa taala disebut khairur raziqin karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya rezeki yang tidak pernah berhenti. Manusia jemaah sekalian, sekaya pun manusia di dunia ini, bisakah menjamin semua manusia? Bisa enggak? Sekaya pun manusia, bisakah menjamin manusia dalam dunia ini? Enggak, akan habis dia, akan berhenti. Akan berhenti. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jangankan manusia, hewan yang ada di atas bumi, bahkan di bawah bumi pun Allah semuanya tanggung rezekinya. Ya, enggak akan habis-habis rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berhenti rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah namanya
khairul razikin. Ya, alasan yang pertama kenapa Allah Jalla wa'ala disebut khairul razikin, karena rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya rezeki yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang kafir, apakah Allah akan menghentikan rezeki kepada mereka? Tidak. Ya, buktinya mereka hidup. Ya, buktinya mereka ketika di atas udara, di pesawat. Apakah ketika mereka berada di pesawat Allah hentikan rezekinya? Jawabannya enggak. Allah berikan rezeki. Buktinya apa? Buktinya bisa selamat di darat. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan jabatan, uang kekuasaan, tapi keselamatan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang kafir di tengah lautan terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat di atas perahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keselamatan, akhirnya sampai di daratan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ternyata rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Ya, dari awal sampai khalidina fiha abada. Itu alasan yang pertama kenapa Allah sebut khairul razikin. Alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut khairul razikin? Kenapa? Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya rezeki yang beraneka ragam, rezeki yang bermacam-macam, rezeki yang berwarna-warni. Ini alasan kedua. Ya, manusia hanya memberikan satu pemberian saja. Ya, sebaik apapun manusia, sederhana apapun manusia bisa memberikan satu hal, bisa memberikan uang atau barang atau makanan atau yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya, berbagai macam rezeki, beraneka ragam rezeki, berwarna-warni rezeki. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta yang banyak, apakah sudah cukup? Harta yang banyak, apakah cukup? Gimana? Tidak kan? Nggak cukup kan? Ya, karena harta saja itu nggak cukup, kita nggak bisa menikmati. Maka Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan harta yang banyak kepada kita, Allah pun memberikan kesehatan. Sehingga dengan sehat ini kita bisa menikmati harta tadi. Ada nikmat sehat. Ya, percuma banyak harta tapi nggak sehat, nggak bisa menikmati nikmat atau rezeki harta tadi. Allah pun ternyata ingin membuat kita semakin menikmati rezeki itu, harta itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lain yang berupa rezeki keamanan. Banyak harta, sehat, aman. Ya. Allah pun ternyata enggak henti-hentinya memberikan rezeki kepada kita agar kita lebih sempurna lagi ketika menikmati harta itu. Maka Allah datangkan keluarga kita. Ada orang tua, ada istri, ada anak. Maka semuanya menyertai untuk menikmati harta tadi. Tetap lihat jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala memberikan berbagai macam rezeki. Ya, yang pertama tadi Allah berikan berupa harta yang banyak. Yang kedua Allah pun berikan rezeki yang kedua yaitu apa? Kesehatan. Yang ketiga Allah pun berikan rezeki berupa keamanan. Yang keempat adanya keluarga. Ya, Allah Jalla memberikan A, lalu kemudian Allah memberikan segala-galanya untuk mendukung A. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kita betul-betul menikmati rezeki itu. Itu alasan yang kedua ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut khairul razikin? Jawabannya karena rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang bermacam-macam, beraneka ragam dan berwarna-warni. Adapun manusia ya hanya memberikan satu hal saja. Bisa uang, bisa barang, bisa makanan dan lainnya. Enggak ada manusia kan yang memberikan segala-galanya, ada enggak? Ini uangnya, ini rumahnya, ini mobilnya, ini pembantunya, ada enggak? Enggak, jarang sekali. Enggak kayaknya. Ya. Pasti memberikan satu hal saja.
Karena manusia penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Ya, maka manusia tidak disebut sebagai khairul razikin, sebagai pemberi rezeki. Tapi khairul razikin itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dua alasan kenapa Allah disebut sebagai khairul razikin. Yang pertama apa tadi? Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak pernah berhenti. Terus ya sampai khalidina fiha abadan. Yang kedua, karena rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan adalah rezeki yang beraneka ragam, rezeki yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Itulah dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai khairul razikin. Tapi berikutnya Mas sekalian, ya, karena banyak sekali kekeliruan di antara kita ketika mensyukuri nikmat Allah berupa rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, tapi banyak di antara kita yang malah apa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas namakan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki tapi di atas namakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Ini banyak sekali terjadi di antara kita, maka kita harus betul-betul memahami bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki. Nah, di sini ada di antaranya dijelaskan ada 3 rukun cara mensyukuri nikmat rezeki. Ya. Rukun yang pertama ya, kita akan bahas setelah salat Isya insyaallah karena udah masuk ke waktu salat. Ya, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.